Tahukah engkau bahwa ketika pengantin wanita bertanya kepada pengantin pria, "Untuk siapakah tanganmu?" maka pengantin pria menjawab, "Untukmu." Dan ketika pengantin wanita bertanya kepadanya, "Untuk siapakah hidungmu?" maka dia menjawab, "Untukmu." Begitu pula ketika pengantin wanita bertanya kepadanya, "Untuk siapa matamu?" dengan penuh kasih sayang dia menjawab, "Untukmu." Allah berfirman, "Istri-istri kalian adalah ladang kalian. Maka datangilah ladang kalian itu semaumu dan kerjakanlah amal-amal yang baik untuk diri kalian." Jadi dalam ayat ini ada petunjuk diperbolehkannya seorang suami menyetubuhi istrinya dengan cara dan posisi apapun yang ia mau. Baik dengan berdiri, duduk atau terlentang, dan dari arah manapun suami mau, baik dari atas, dari bawah, dari belakang atau dari depan. Dan pada waktu kapanpun suami mau, baik siang hari atau malam hari. Ulama berkata, hendaknya seorang suami memperhatikan 4 hal. Pertama, memegang kedua tangan istri. Kedua, meraba dadanya. Ketiga, mencium kedua pipi. Keempat, membaca basmalah ketika memasukkan penis pada vagina. Nafisah Zarifah, sebagian guru besar ditanya tentang kenikmatan dunia, berapa itu? Lalu ia menjawab, kenikmatan dunia itu sangat banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Allah berfirman, jika kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tak akan sanggup. Tetapi kenikmatan yang paling hebat teringkas pada 3 hal, yaitu mencium wanita, menyentuhnya dan memasukkan penis pada vagina. Seorang penyair mengungkapkan lewat tembang rojenya, kenikmatan dunia ada 3 macam yaitu menyentuh, mencium dan memasukkan penis. Penyair lain mengungkapkan, kenikmatan dunia itu teringkas menjadi 3 yaitu menyentuh kulit, mencium dan tidur bersama dengan istri. Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti berkata dalam kitab Ar-Rahmah, ketahuilah bahwa senggama tidak baik kecuali ketika memuncaknya birahi serta siapnya sperma, maka ia hendaknya mengeluarkan sperma seketika. Mencium dan memasukkan penis. Penyair lain mengungkapkan, kenikmatan dunia itu teringkas menjadi 3 yaitu menyentuh kulit, mencium dan tidur bersama dengan istri. Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti berkata dalam kitab Ar-Rahmah, ketahuilah bahwa senggama tidak baik kecuali ketika memuncaknya birahi serta siapnya sperma, maka ia hendaknya mengeluarkan sperma seketika. Sisa kotoran dengan buang air besar seperti sakit perut, karena dengan menahan sperma ketika memuncaknya birahi dapat menyebabkan bahaya yang besar. Orang yang kebanyakan melakukan senggama pasti cepat penuaannya, lemah tenaganya dan tumbuhnya uban. Bersenggama itu ada cara yaitu hendaknya istri terlentang di atas punggungnya, dan suami berada di atasnya seraya melakukan cumbuan ringan berupa mendekap, mencium dan lain sebagainya, sampai ketika istri bangkit birahinya maka suami memasukkan zakar dan menggesek-gesekkannya, sampai saat suami sudah ejakulasi maka jangan mencabut,
melainkan sabar beberapa saat disertai dekapan baik kepada istri. Baru setelah tubuh suami sudah tenang, maka ia mencabut dan ia condong pada sisi kanannya ketika mencabut. Ulama menerangkan bahwa tindakan demikian merupakan penyebab anak akan menjadi laki-laki. Dan keduanya mengelap alat kelamin masing-masing dengan 2 kain, untuk suami 1 dan untuk istri 1. Jangan sampai keduanya menggunakan 1 kain karena hal itu dapat memicu pertengkaran. Bersenggama yang paling baik adalah senggama yang diiringi dengan sifat agresif, kerelaan hati dan masih menyisakan syahwat. Dan senggama yang paling jelek adalah senggama yang diiringi gemetar, gelisah, anggota badan terasa mati, pingsan, dan marahnya seorang yang dinikahi. Walaupun ia dicintai, keterangan ini sudah cukup untuk mengatur senggama yang paling baik.